Toto Andrianto sudah membuka kegiatan EduFest sore kali ini. Selamat sore, selamat siang menuju sore Bapak Ibu, Sobat Breeders, dan insan brilian semua. Kembali lagi kita ke EduFest hari Senin ya di jam 3. Kali ini kita bahas market update. Kemudian juga ada aplikasi, tadi seperti yang disampaikan Kang Toto, barangkali Bapak Ibu di sini yang baru pertama kali memulai investasi ya menggunakan Braix, boleh nanti sharing ataupun ada yang ditanyakan juga boleh disampaikan melalui kolom chat atau ingin bertanya langsung juga boleh. Atau selama ini ada kendala terkait aplikasi Braix-nya itu juga boleh didiskusikan di EduFest dan Zoom ini ya. Kita bareng-bareng belajar terkait aplikasi Braix, baik yang versi mobile mungkin yang sering digunakan atau juga mau yang versi diinstal di laptop atau di komputer juga bisa, atau juga misalkan Bapak Ibu pernah bertransaksi menggunakan Braix yang versi web based gitu ya di web trades braix.co.id. Nah, itu boleh nanti didiskusikan juga. Nah, mungkin sebelumnya kita update market dulu sedikit ya untuk hari ini. Sebentar saya coba share screen dulu ya sambil dicoba ini share screen-nya sudah nah, oke, layarnya aman ya. Ya, aman bentar. Oke. Nah, ini tampilan awal ketika kita apa namanya masuk ke aplikasi Braix-nya. Biasanya di sini kita bisa mendapatkan informasi terkait indeks harga saham gabungan ya. Sekalian kita update market di sini. Kalau misalkan kita cek lebih detailnya lagi di menu, nah di sini ya. Nah, kalau kita cek hari ini indeks harga saham gabungan itu berada di level 7.220-an ya. Memerah ya hari ini 9 poin yaitu 0,11%, karena sebelumnya tutupan itu di hari Jumat itu di level 7.227 ya. Dan tadi pagi sih sempat opening di 7.233 dalam artian bahwa ini tadi pembukaannya lebih tinggi ya dari penutupan sebelumnya. Kalau misalkan kita cek di sini. Di sini ya, di 7.233 mungkin di level ini. Kemudian sempat menyentuh 7.240, kemudian dia beranjak turun ya. Tadi sempat juga itu positif atau hijau di jam 11.48 ya menuju closing sesi 1 sempat menguat, kemudian sampai saat ini indeks harga saham gabungan masih di bawah level 7.227 dari yang sebelumnya ya 7.22. Nah, kalau misalkan kita lihat secara daily ini turun sebesar 10 poin atau 0,14%. Atau kalau misalkan kita kilas balik 1 minggu belakang ya, indeks harga indeks IHSG turun sebanyak minus 13,74 poin atau 0,19%. Seperti itu ya untuk kondisi indeks harga saham gabungan saat ini. Nah, di samping itu kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi terkait global index gitu ya, di sini banyak beberapa global index seperti Dow Jones ya, ini juga mengalami penurunan gitu. Kemudian juga Hang Seng juga di sini mengalami penurunan. Ada Nasdaq penguatan sebesar 7 sebentar. Nah, 7,23 poin, S&P ini menguat sebesar 5,76 poin. Nah, ini bergerak mix ya, ada yang naik dan ada yang turun seperti itu ya. Kalau kita cek kembali juga currency, USD terhadap rupiah ini di level 15.545. Nah,
komoditi, mungkin kalau kita menggunakan aplikasi Brax ini bisa ya kita cek bagian apa tadi quote, kemudian global market performance untuk lebih komplitnya seperti itu ya. Ini terkait komoditi atau misalkan Bapak Ibu yang biasa mantengin grup nasabah. Nah, biasanya kan tuh suka ada eh, apa share terhadap Sapa Mentari gitu ya. Nah, itu juga bisa dicek karena sebagian besar data-datanya juga sama apa yang diinformasikan di dalam Brex sendiri ya. Nih, kalau kita berbicara sektoral gitu ya, kita melihat indeks gitu ya. Untuk satu hari ini memang kalau kita lihat dominasinya ini melemah ya, melemah 0, sekian persen gitu ya. Yang paling tinggi pelemahannya mungkin adalah indeks healthcare gitu ya. Bahkan di satu minggu ke belakang, 1 week ke belakang itu yang memiliki kontribusi terbesar penurunannya adalah indeks healthcare dan juga indeks tekno gitu ya. Kemudian yang menjadi mover buat indeks harga saham gabungan itu mengalami kenaikan satu minggu ke belakang yaitu 3,37%. Paling tingginya adalah eh, diwakili oleh indeks basic ya. Mungkin ini buat domestik dan sektoral. Jadi kita perlu tahu juga misalkan setiap indeks-indeks ini sebenarnya saham-sahamnya terdiri apa aja. Sebenarnya ini mudah ya di aplikasi Brace juga udah tersedia. Misalkan dari kita ingin tahu saham apa aja nih yang masuk ke kategori atau masuk indeks dari IDX 30 atau LQ45 atau misalkan ingin mencari informasi terkait saham-saham apa aja yang masuk ke dalam indeks healthcare seperti JK Healthcare ini juga itu tersedia di aplikasi Brax gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin ngeceknya, Bapak Ibu bisa manfaatkan yang ada di aplikasi Brax. Contoh nanti masuk aja ke menu mana ya? Indeks ya, biasanya di sini di indeks, kemudian nanti tinggal Bapak Ibu klik indeksnya akan muncul tab seperti ini ya, dan dari sini nanti kita bisa pilih nih, misalkan tadi informasinya adalah indeks healthcare itu mengalami penurunan ya satu minggu kebelakangan ini, atau indeks basic nih yang mengalami peningkatan cukup signifikan di 3,37%. Nah, silakan nanti dibuka indeks basicnya itu terdiri dari saham apa aja, misalkan mau dilihat lebih dalam ya untuk indeks basic ada di sini, coba kita cari ya. Nah, ini ya IDX Basic atau JK Basic. Nah, ini rata-rata kalau kita lihat stoknya ya di sini. Nah, terdiri dari saham-saham apa saja, nanti ada listnya di sini. Misalkan kita perhatikan mana nih yang mengalami kenaikan cukup menjadi penopang indeks basic sendiri kenaikannya selama 1 minggu belakangan ini. Contoh ada saham CMNT di sini ada kenaikan sebesar 1,7%. Kemudian ada beberapa ini transaksi ini ya, transaksi waran terstruktur ya, yang mengalami kenaikan cukup lumayan ya di 4,76%, kemudian 7,59% gitu ya. Kemudian ada juga beberapa saham indeks lainnya yang mengalami peningkatan seperti Archie, kemudian Baja gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kalau misalkan kita lihat dari global tadi beberapa untuk one day-nya mengalami kenaikan, ini Dow Jones ya. Kemudian kalau satu minggu kita lihat one week-nya cukup positif juga. Kemudian juga kita masuk ke bagian currency ya. Di sini kita masih di level 15.618. Kemudian kalau kita lihat komoditas juga ada yang mengalami pelemahan dan juga ada yang mengalami penguatan. Ini yang mengalami pelemahan yaitu coal, kemudian
ada silver, kemudian ada oil juga di sini mengalami penurunan tipis ya. Yang menguat cukup lumayan ini kalau kita perhatikan ada di Cooper, kemudian di palm oil atau sawit ini ya. Nah, kalau dari 1 minggu ini cukup besar ya kenaikannya 4,81%, bahkan year to date itu mencapai 8,19% ya kenaikan dari minyak sawit gitu ya. Minyak sawit kemudian juga untuk penurunan terdalamnya adalah di sektor coal ya. Ini mengalami cukup dalam penurunannya itu sebesar minus 11,89% dari awal tahun dan terus menurun ya dari 1 minggu sampai dengan kemarin juga mengalami terus penurunan. Informasi lainnya mungkin kita fokus terhadap indeks harga saham gabungan pada saat ini masih tertahan ya di area 7.181, kemudian penguatannya juga masih tertahan di MA20. Kalau dilihat dari tren masih bullish, masih ada potensi juga ke 7.400 ya selagi trennya masih bullish. Paling kita perlu waspadai kalau misalkan indeks harga saham gabungannya turun di bawah 7152 ya. Jadi nanti ada level supportnya di 7152, 7158. Mungkin support pertama sekarang di 7224 ya kondisinya. Untuk level resisten di 7376 sampai ke 7400. Seperti itu ya. Kemudian beberapa ide trading ini, nah mungkin update sedikit terkait informasi ini ya, apa namanya makro strategi ya mungkin di awal Senin ini terkait makro strategi mungkin concern kita terhadap risiko geopolitik aja ya. Jadi di sini mungkin ada rantai pasok yang terhambat, terkendala gitu ya, yang biasanya mungkin membutuhkan 26 hari apa namanya distribusi, kemudian ada tambahan 10 hari distribusi gitu ya untuk terkait distribusi rantai pasok. Kemudian juga disusul dengan risiko terkait inflasi. Nah, selain perpanjangan waktu perjalanan, di sini ada apa namanya tambahan biaya pengiriman USD 1 juta untuk setiap perjalanan pulang pergi. Jadi ini ada inflasi terhadap adanya apa namanya risiko dari geopolitik, yaitu risiko perang gitu. 0,07% dari awal Desember gitu ya. Akibatnya si kapal-kapal yang transit di laut tadi itu mengalami penurunan sebesar 39% pada awal Januari dibandingkan periode yang sama tahun lalu ya gitu. Jadi dampaknya terhadap inflasi saat ini relatif tidak terlalu besar. Adanya kenaikan biaya pengiriman, distribusi gitu ya. Kemudian juga apa namanya dibandingkan dengan yang saat pandemi, namun kalau sekarang dilihat apa namanya inflasinya lebih lambat seperti itu. Kemudian juga mungkin yang perlu kita perhatikan adalah tadi ya bagian-bagian sektor mana aja nih yang menjadi penguat indeks harga saham gabungan saat ini dan sektor mana aja yang menjadi pelemahan bagi indeks harga saham gabungan. Kalau misalkan kita lihat ini bulan Januari udah masuk ke minggu ketiga. Yang minggu ketiga SIK itu banyak mengalami pelemahan ya. Kemudian juga jadi ini mungkin sektor-sektor yang menjadi penurunan terhadap indeks harga saham gabungan, tapi ditompang dengan sektor-sektor yang sifatnya consumer cyclical ya. Di sini ada beberapa yang menjadi poin positif gitu, baik saham ACES maupun saham ini sama apa ya ketutupan. Nah ini cukup besar ya kenaikannya sebanyak 130 poin ya gitu untuk performanya di Januari minggu ketiga. Kemudian disusul dengan sektor energi ya. Sektor energi udah mengalami cukup
banyak kenaikan, termasuk di sini ada Adaro, Indi, ITMG, kemudian Medco, Pegas, dan PTBA ya. Sekarang mulai mengalami penurunan ya, karena ini kalau dilihat dari 6 week performance-nya ini udah cukup tinggi ya performance-nya, yang contohnya seperti ITMG, kemudian Medco ini udah cukup tinggi performance-nya. Disusul juga penguatan indeks harga saham gabungan ini dengan adanya 4 big bank ini ya masih menjadi penguatan sampai saat ini, menjadi idola saham BBCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI gitu ya. Kalau misalkan kita lihat performanya dalam 6 minggu ke belakang, atau mau lihat performa cukup dari yang apa namanya minggu sebelumnya aja, 1 minggu ke belakang. Nah, ini mungkin yang mengalami penurunan itu yaitu ini saham BBNI ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan saham BBNI, selebihnya masih dalam katalis positif ya, BBCA, BMRI, dan BRI. Nah, ini sektor healthcare yang cukup mengalami penurunan yang dalam ya. Semuanya rata-rata sahamnya mengalami cukup penurunan. Kemudian infrastruktur, kalau kita masuk ke infrastruktur, saham-sahamnya mulai ada penguatan juga ya, walaupun ini masih ada beberapa seperti kalau kita lihat dari sektor ADI, infrastruktur, itu ada ADI di sini yang mengalami penguatan, kemudian ada Jasa Marga, kemudian juga ada Telkom dan TOWR ya, sisanya ini mengalami pelemahan. Kemudian kalau kita lihat properties dan real estate ini juga bergerak campur ya, jadi ada yang menguat dan ada yang melemah gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat secara grafik, gampangnya yang unggul saat ini adalah consumer cyclicals, kemudian transportasi dan logistik, dan sektor-sektor yang basic material itu masih mengalami penguatan. Sementara yang mengalami pelemahan atau terjadi koreksi gitu ya, ada di sektor healthcare, kemudian teknologi, kemudian properties, kemudian energi juga industrial. Jadi mungkin kita bisa switch nih sektor-sektornya yang mungkin tadinya energi udah naik gitu ya. Kemudian udah bisa di di switch ke sektor-sektor yang mungkin saat ini mengalami penguatan seperti itu ya untuk ide tradingnya. Nah, itu dia beberapa tadi informasi terkait update market. Kita balik ke aplikasi Braix ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat di sektor healthcare atau sektor basic tadi ya yang mengalami penguatan, itu bisa dicek di aplikasi Braix-nya di bagian indeks gitu ya. Nanti misalkan mau lihat ini terdiri dari saham apa aja gitu ya. Kemudian terdiri saham-saham apa aja yang menguat, itu bisa dicek gitu di aplikasi Braix-nya di bagian indeks, di bagian quote, kemudian di bagian indeks gitu. Indeks baik yang sektoral maupun indeks yang ini ya, ada 2. Yang sektoral biasanya menyajikan informasi penurunan, kemudian pergerakan di level harga berapanya ya, kemudian ada value transaksi. Sementara yang bagian indeks ini, nah indeks ini biasanya nanti kita bisa dapat informasi lebih banyak terkait historical harganya, kemudian juga terkait informasi saham-sahamnya, kemudian juga kalau misalkan kita mau melihat terkait total offer atau total bid-nya gitu, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat informasinya, kenaikan, penurunan, kemudian seberapa banyak yang bertransaksi di indeks tersebut dan di sahamnya masing-masing, itu bisa dicek di bagian indeks ini. Nah, ini dia terkait aplikasi Braix Desktop ya. Saat ini versi terbarunya itu adalah di 1.35. Kalau misalkan
Bapak Ibu masih menggunakan versi yang lama, itu bisa di-update dulu nih aplikasinya ke versi 135 ya, supaya fitur-fitur yang ada juga lebih maksimal gitu. Kemudian kalau misalkan untuk bertransaksi, kita tinggal masuk ke menu order ya, biasanya order, kemudian cek di bagian order list, di bagian order, di sini nanti untuk melakukan transaksi jual maupun transaksi beli gitu ya. Untuk sahamnya nanti tinggal input aja. Di sini ada kalau misalkan sebuah mau beli saham apa gitu ya, tinggal input aja. Biasanya terdiri dari empat huruf ya. Misalkan Bank BRI sahamnya adalah tikernya atau kode sahamnya adalah BBRI. Nanti dia akan menampilkan informasi harga terakhir hari ini berapa ya, atau harga spot atau harga pasarnya saham BRI hari ini berapa di 5725. Nanti tinggal Bapak Ibu perhatikan posisi 5725-nya ada di mana gitu ya. Kalau misalkan di sini biasanya dilambangkan warna merah, itu artinya ada penurunan dari harga sebelumnya gitu ya, harga tutupan market sebelumnya di hari Jumat ya. Kalau misalkan kita perhatikan atau kita cek lebih detail itu bisa di bagian sini. Nah, kalau misalkan harga sekarang 5.725, sementara harga sebelumnya adalah 5.800, itu otomatis ini merah gitu ya, merah. Kemudian ada informasinya bahwa saham BRI ini udah turun 75 poin atau sebanyak 1,29% gitu. Kemudian kalau misalkan kita mau lihat posisi harganya di 5750 itu ada di mana, nanti kita cek di bagian order book-nya. Nah, ini adalah order book ya, yang bagian di sini. Order book ini terdiri dari ada penawaran, ada permintaan gitu ya, baik dari segi harga maupun dari segi kuantitasnya ya. Yang ini volume, yang ini harga gitu ya. Jadi kalau misalkan mau beli, Bapak Ibu tinggal lihat harga lasnya berapa, 5750, kemudian cek posisinya ada di bid apa di offer. Kalau misalkan di offer, berarti ini di bagian penawaran. Di bagian penawaran kita bisa beli. Kalau misalkan mau ngantri, pengen lebih murah, bisa di 56 atau 5625 atau 5650, itu bisa dilakukan ya. Tapi kita posisinya harus menunggu sampai harganya menyentuh harga tersebut ya. Kalau misalkan mau langsung bisa di 5750 kalau posisi sekarang. Nah, ini lumayan pergerakannya. 5725, 5750 ini berganti ya, karena market juga lagi running, kita lagi live, jadi kita bisa menyaksikan langsung nih order book atau order-order yang masuk dan pergerakan harga dari saham tersebut seperti apa. Kalau misalkan harganya ada order order di sini tinggal put sahamnya di Oke, terputus ya. Kita next dulu. Ini kayaknya sudah aman. Oke, sudah Mbak Intan. Oke, kita lanjutkan ya untuk cara pembelian ya. Jadi setelah tadi kita masukkan kode sahamnya, kemudian kita udah lihat harganya berapa, 5750, 5725, tinggal digeser aja ya ini. Kemudian kita masukkan input kuantitasnya ya. Bisa 1 lot, 2 lot, 10 lot gitu ya. Setiap satu lotnya itu mewakili 100 lembar. Jadi kalau misalkan harga yang tertera di sini adalah harga lembar ya, per lembar sahamnya gitu ya.
Sementara harga yang di sini adalah harga per satu lotnya atau 100 lembarnya ya. Jadi kita nggak perlu menghitung lagi sebenarnya berapa dana yang harus disediakan untuk membeli satu lot saham BRI gitu ya. Tinggal kita cek aja di bagian aplikasinya, di bawahnya ini ada total dana yang harus disediakan gitu ya. Kemudian tinggal klik beli, kemudian nanti ada konfirmasi, pastikan bahwa kode sahamnya sudah sesuai, harganya sudah benar, kemudian jumlah lotnya sudah sesuai dengan yang diinginkan, baru kemudian disubmit gitu ya. Setelah disubmit, nanti akan masuk ke bagian order list di sebelah sini ya. Di bagian order kita nanti kalau setelah disubmit akan muncul di sini. Nah, itu mungkin kalau kita misalkan ingin membeli saham untuk pertama kali dengan menggunakan order reguler ya, gitu. Kemudian kalau bagaimana caranya, misalkan saya sangat suka misalkan dengan satu saham ini, saya pengen nabung setiap bulannya nih. Dengan saham ini saya pengen nabung setiap bulannya satu lot gitu ya, atau 100 lembar setiap bulannya saya ingin menyisihkan dana saya untuk beli saham ini. Nah, di aplikasi Brex ini canggihnya kita punya program yang namanya Yuk Nabung Saham gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan pengen membeli atau nabung saham secara berkala gitu ya. Kemudian nabung saham setiap bulan gitu ya, dengan konsisten setiap bulannya menyisihkan dana untuk nabung saham, itu bisa menggunakan order yang namanya yuk nabung saham. Sebentar saya cari dulu ya di mana. Nah, di sini. Di bagian order, kemudian bagian yuk nabung saham gitu ya. Yuk nabung saham di sini. Jadi kalau misalkan kita klik gitu ya. Nah, informasi terkait menabung saham ini adalah merupakan program pembelian saham secara rutin gitu ya, dan berkala setiap bulannya sesuai dengan pilihan saham. Pilihan saham itu maksudnya mau beli saham apa, kemudian juga ada jumlah lotnya yang mau dibeli seberapa banyak gitu ya. Kalau misalkan setiap bulan ingin menambah kepemilikan di saham BRI sebanyak 100 lembar. Nah, itu juga bisa ya dilakukan. Kemudian nanti kita bisa menentukan tanggal pembeliannya. Misalkan Bapak Ibu gajiannya mungkin tanggal 1 gitu ya. Oh, nanti saya belinya di tanggal 5-nya atau di tanggal 3-nya. Nah, itu bisa ditentukan. Dan periode investasi yang ditentukan oleh nasabah. Jadi, ingin seberapa lama periode investasinya. Misalkan saya ingin menabung saham BRI selama 5 tahun mendatang gitu ya. Tujuannya misalkan bisa jadi untuk dana 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 yang dipersiapkan, baik itu untuk misalkan mau dana pembelian barang yang diinginkan, atau pembelian rumah, atau untuk dana pendidikan anak, atau untuk dana melanjutkan pendidikan gitu ya. Masing-masing punya tujuan keuangannya masing-masing gitu ya. Nah, untuk menabung saham ini cukup menarik dan cukup bagus dilakukan untuk yang jangka panjang gitu ya. Pilihlah saham-saham yang memang sudah memiliki track record dan historis pergerakan harga saham yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, kemudian tidak hanya mendapatkan capital gain, juga mendapatkan dividen ya. Ini bisa Bapak Ibu coba untuk klik menabung saham gitu ya. Pilih sahamnya, saham yang masuk pada indeks Kompas 100. Jadi biasanya sahamnya tertentu yang masuk ke dalam indeks Kompas 100. Kalau misalkan pengen cari tahu tadi yang masuk ke indeks Kompas 100 apa aja, nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja ke menu order, nanti menu quote, kemudian klik indeksnya gitu ya. Sebentar. Nah, menu quote, kemudian klik indeks, nanti cari yang di sini yang Kompas 100 ya. Ada nggak? Sebentar, coba saya. Atau kalau misalkan langsung googling juga biasanya ada daftar saham Kompas 100 seperti ini ya. Kompas 100 gitu ya. Nanti cek di bagian sini eh, sahamnya terdiri dari 100 saham gitu ya. Saham apa aja yang bisa diikut sertakan dalam yuk yuk nabung saham. Nah, itu masuk ke dalam kategori Kompas 100.
Kemudian pembelian sahamnya dilakukan menggunakan dana yang tersedia di RDN pada T0 atau tidak menggunakan buying power ya. Buying power itu contohnya ini sebelah kanan ya. Buying power adalah daya beli kekuatan beli kita mencapai sampai dengan misalkan ini tertulis 35 juta. Tapi sebenarnya cash yang dimiliki hanya 147.000 gitu ya. Biasanya ini didapatkan dari nilai portofolio yang ada pada saat ini. Nah, untuk menabung saham ini, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan yang namanya buying power ini, tapi hanya bisa menggunakan dana cash yang tersedia di ADN. Otomatis harus punya dananya dulu gitu ya, baru bisa eh, apa namanya saham ini bisa dilakukan pembeliannya gitu ya. Jadi di sini otomatis kita isi dulu sahamnya apa, contoh aja ini BBRI, kemudian kuantitas lotnya mau berapa, minimal satu lot ya. Mau satu lot, kemudian tanggal pembeliannya misalkan ingin di tanggal 5 gitu ya. Di sini tertulis tanggal yang dapat dipilih tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 ya. Jadi antara tanggal 1 sampai tanggal 28. Kemudian pilih periode selama 5 tahun, nanti di sini ada gambaran atau estimasi investasi per bulannya adalah 572.500. Ini mengacu pada apa namanya harga pada saat ini ya. Tapi bisa jadi ini berubah-berubah ya sesuai dengan harga saham BBRI di pasaran ya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu menyiapkan dananya dulu di RDN atau di bagian cash ini gitu untuk bisa melakukan eksekusi ini ya untuk yuk nabung saham. Caranya gimana nih supaya misalkan saya bisa apa namanya menyediakan dana setiap bulan di RDN gitu. Kalau misalkan memang ingin rutin beli sahamnya bisa transfer secara manual gitu ya. Misalkan punya dana berapa setiap bulan 700.000, 600.000 atau 1 juta itu ditransfer ke RDN. Atau kalau misalkan mau menggunakan transfer berkala juga bisa ya dari tabungan BRI-nya nanti di set transfer berkala ke RDN gitu ya. Kemudian baru nanti Bapak Ibu apa namanya menggunakan program saving atau nabung saham ini untuk menjalankan ini ya apa namanya investasinya sampai dengan 5 tahun mendatang gitu. Kemudian setelah itu klik setuju, kemudian klik nabung saham. Nah, jadi di sini nanti ada konfirmasi lagi tadi kode sahamnya apa, kemudian kuantitasnya apa, kemudian tanggal pembeliannya juga periodenya berapa tahun. Kemudian ada juga estimasi per bulannya harus menyediakan dana seberapa banyak gitu. Kemudian kirim, nanti akan masuk ke bagian sini ya. Di bagian sini status dan pemesanannya ada informasinya gitu. Coba kita. Nah, kita lihat status. Nah, di sini nanti akan muncul informasinya. Jadi kita nggak akan lupa ya, misalkan tanggal pemesanannya berapa, kemudian statusnya apakah sudah tereksekusi atau belum, itu bisa kita pantau secara berkala di bagian statusnya ya. Untuk sahamnya, kemudian untuk periode pembeliannya, kemudian pembelian berikut di tanggal berapa, itu juga ada di sini. Kalau misalkan mau diganti-ganti, misalkan, oh saya nggak mau saham BRI aja gitu ya, mau saham yang lain, nah itu nanti tinggal set lagi di nabung ini. Misalkan mau 2 saham yang berbeda setiap bulannya itu juga bisa ya. Tinggal di set aja, nanti akan muncul lagi statusnya di sini. Tapi kalau misalkan ingin selang-seling gitu ya, itu belum bisa dilakukan ya. Jadi mungkin kalau misalkan 2 saham sekaligus itu bisa ya. Nanti kalau misalkan ingin di cancel itu juga bisa dilakukan, tinggal klik stop di sini. Nanti yang dana yang sudah ada itu tidak akan dijalankan lagi untuk membeli pembelian apa namanya saham secara berkala ya. Nah ini tinggal klik stop, nanti statusnya akan berubah jadi stop seperti itu. Statusnya akan berubah jadi cancel gitu ya. Jadi yang tadinya sudah di set untuk beli 1 tahun mendatang sebanyak 12 kali ya, itu akan ke cancel gitu kalau misalkan mau di cancel.
Kemudian pertanyaannya, Mbak, ini apakah hanya bisa dilakukan untuk pembelian saham aja atau bisa produk lain gitu ya? Untuk produk lain juga bisa seperti contohnya reksadana, kita pengen nabung berkala gitu ya, pengen nabung berkala setiap bulannya pembelian reksadana itu juga bisa dilakukan. Nah, di sini ada beberapa informasi produk, ada saham atau equity, ada reksadana atau mutual fund, kemudian ada obligasi atau bond ya. Untuk reksadana biasanya ada di bagian investment plan reksadana ya. Bapak Ibu kalau misalkan punya dana gitu ya yang mau diinvestasikan atau yang mungkin saat ini nganggur di tabungan ya, nggak menghasilkan return apapun, itu bisa ditempatkan di reksadana pasar uang ya, yang cukup fleksibel gitu ya. Kalau misalkan mau dipakai lagi atau digunakan atau ditarik itu cukup mudah. Kemudian untuk jual belinya tidak ada biaya dan juga tidak masuk dalam objek pajak juga ya. Jadi ini tidak ada apa kaitannya dengan objek pajak untuk reksadana. Nah, untuk produk-produk reksadana yang ada di Brex juga cukup bervariasi, cukup banyak pilihannya. Nanti tinggal disesuaikan mau reksadana saham, mau reksadana pasar uang, campuran atau pendapatan tetap ya gitu ya. Kalau misalkan ingin nabung berkala di reksadana, tinggal masuk ke menu order investment plan reksadana gitu ya. Nanti di sini kita bisa nabung secara berkala, misalkan ingin reksadana SPU ya, misalkan reksadana syariah, BRI Seruni Pasar Uang Syariah gitu. Ingin karena di sini minimal pembeliannya 10.000, nanti bisa di-input misalkan sebulan pengennya saya nabung 500.000 gitu ya di reksadana pasar uang syariah, kemudian selama misalkan 3 tahun gitu ya, setiap tanggal 6 contohnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu perlu menyiapkan dana aja di rekening RDN-nya, nanti otomatis reksadana ini akan dilakukan subscribe gitu atau pembelian atau nabung secara berkala gitu ya. Jadi cukup mudah gitu ya untuk nabung secara berkala di aplikasi BRICE maupun di BRI Dana Desa Sekuritas, baik itu dari produk saham, produk reksadana, kemudian produk obligasi, biasanya ini udah dalam satu rekening gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi misalkan mau beli saham di tempat di mana gitu ya, terus mau beli reksadana di mana. Jadi di aplikasi Brex ini semua portofolionya bisa ngumpul jadi satu. Jadi kalau misalkan punya apa namanya strategi investasi, kemudian juga punya apa kebutuhan investasi itu sebenarnya udah keakomodir semuanya ya, tinggal nanti di di dananya dialokasikan, misalkan mau ke sahamnya berapa persen, mau ke reksadananya juga berapa persen gitu ya, kemudian mau coba obligasi juga bisa ya, sekarang lagi banyak obligasi baik yang pemerintah maupun korporasi gitu ya, maupun perusahaan yang mengeluarkan obligasi yang cukup meretail ya untuk saat ini, karena minimal pembeliannya untuk pemerintah sendiri itu mulai dari 1 juta, dan untuk korporasi yang biasanya membutuhkan apa namanya dana cukup besar gitu ya untuk kita nabung di korporasi, sekarang untuk obligasi-obligasi korporasi udah dijual dengan cukup murah, dengan minimum pembelian yang lebih terjangkau. Contoh seperti minimum pembelian 5 juta. Dan biasanya rate atau kisaran kupon yang ditawarkan juga cukup menarik ya, tergantung dengan apa namanya rating obligasi tersebut ya. Ini contoh yang lagi ongoing. Oh, udah closing ya sampai 17 Januari. Yang kemarin baru ongoing, contoh ini kisaran kupon 10 sampai 10,25% ya, cukup menarik ya. Misalkan kita punya dana 5 juta, karena pembeliannya 5 juta, kita kemudian mendapatkan kupon yang cukup menarik gitu di atas instrumen-instrumen keuangan baik yang di perbankan maupun di tempat lainnya, biasanya ini cukup besar ya segini, atau untuk diversifikasi gitu ya, sebagian kecil aset misalkan ditempatkan di instrumen yang returnnya cukup tinggi gitu ya, untuk menjadi apa penyeimbang supaya semua instrumen kita itu nggak cuman
ada di apa namanya instrumen-instrumen yang memiliki return rendah gitu ya. Perlu ada diversifikasi juga di beberapa mungkin yang sifatnya return tinggi. Dan ini memang sifatnya tidak setahun 2 tahun, lumayan jangka menengah ya karena 3 tahun. Jadi ini emang perlu memang dana-dana yang benar-benar digunakan untuk investasi atau dana-dana idle yang memang khusus digunakan untuk pembelian produk obligasi investasi gitu ya. Kalau dana-dana darurat atau dana-dana yang biasanya lebih apa lebih cepat nih perputarannya, takutnya dipakai buat ini, takutnya dipakai buat apa gitu ya, itu bisa masukkan ke reksadana yang sifatnya sangat liquid gitu ya, yaitu reksadana pasar uang. Nanti bisa ditempatkan di sini karena ini nggak ada termin waktunya gitu ya. Misalkan harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada. Kalau misalkan hari ini pembelian mau dijual besok, tiba-tiba juga butuh gitu, itu bisa dilakukan gitu ya. Dan itu bebas biaya dan itu juga apa namanya untuk pencairannya juga hanya membutuhkan waktu 1 hari ya untuk yang reksadana pasar uang. Nah, itu beberapa produk, kemudian juga fitur-fitur yang ada di aplikasi Bright sebenarnya yang cukup memudahkan kita untuk melakukan investasi gitu ya, atau untuk pembelian saham, obligasi, dan reksadana yang mungkin selama ini belum tereksplor nih sama Bapak Ibu atau insan belian semua, itu juga bisa dimanfaatkan di luar misalkan kita trading setiap harinya gitu ya. Dan juga sebenarnya di Brax ini kita bisa punya 2 rekening sekaligus gitu ya. Bisa rekening untuk investasi ada, kemudian juga bisa rekening untuk apa namanya untuk trading itu bisa dipisahkan ya dengan adanya multi account. Jadi apa Bapak Ibu misalkan nggak bingung nih memisahkan rekening investasi dengan rekening trading, nah itu bisa juga dimanfaatkan fitur yang multi account seperti itu ya. Kalau misalkan ada strategi yang berbeda dalam menetapkan investasinya. Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan dulu ke Kang Toto ya, atau kita sharing terkait penggunaan aplikasi Bright selama ini yang mungkin Bapak Ibu punya kendala apapun gitu ya. Atau yang baru mulai menggunakan aplikasi Bright belum bisa aktivasi atau belum bisa login atau belum baru pertama kali mengenal, boleh di-sharing di kolom chat atau ingin bertanya langsung dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan. Materinya luar biasa dan lengkap ya. Dan kita masuk eh, dari market ya, masuk sesi pre-closing nih. Kita sedikit update. Ya, ISG menjelang pre-closing masih di zona merah ya, terpantau melemah 0,10 yaitu di 7219 ya. Nah, ini kita menjelang closing mungkin kisaran waktu 6 menit lagi Bapak Ibu ya. Dan tadi disinggung mengenai yuk nabung saham dan juga fitur adanya di obligasi yang IPO obligasi ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau berinvestasi. Pada dasarnya untuk investasi ini jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya ataupun diskusi ya terkait portofolio, terkait market. Mungkin di sini ada produk yang lain, silahkan kita diskusi untuk sore hari ini lewat apa chat maupun open mic langsung boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Adityo. Bisa diulang bagaimana cara membeli obligasi nih, Mbak Intan, atau bond ya. Nah, Pak Adityo, ini obligasi yang baru atau yang udah lama ya? Artinya kan ada yang sekunder, ada yang premier ya. Kalau kita tuh beli IPO, saham ya, perdana ataupun yang reguler ya. Yang Itu. sekunder, Oh, yang sekunder. sekunder. Oh, Ya. ya, baik Bapak. Siap. Yang sekunder nih, Mbak Intan ya, ataupun mau beli obligasi FR atau PBS ya, teman-teman bisa nih.
Siap, makasih Kang Toto. Ya, Makasih Pak Adityo pertanyaannya terkait obligasi ya. Mungkin tadi memang bahas obligasinya nggak terlalu detail nih. Oke, mungkin nih menjawab sekaligus pertanyaan dari Pak Adityo ya. Terkait obligasi, nanti tinggal dipindahin aja ya. Di bagian atas ini ada beberapa tab equity, reksadana, obligasi. Nah, kalau udah orange berarti dia udah masuk ke dalam tab obligasinya gitu ya. Di bagian sini ada account and report, kemudian ada portofolio, kemudian ada bagian quote. Quote ini biasanya memberikan kita informasi terhadap obligasi-obligasi apa aja yang tersedia di aplikasi Bright ini. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa di sini secara garis besar ada dua jenis obligasi, obligasi yang diterbitkan pemerintah dan obligasi yang diterbitkan oleh corporate atau perusahaan gitu ya. Nah, untuk obligasi yang ada di aplikasi Bright ini, nah biasanya kan kita pengen tahu dulu nih apa ada apa aja nih list obligasi yang diperjualbelikan di aplikasi Bright ya. Cukup banyak sebenarnya dari mulai FR mungkin yang sering dengar produk FR gitu ya. Obligasi negara Republik Indonesia seri sekian gitu ya. Dan di sini ada informasi terkait harga offer dan harga bid gitu. Kemudian ada informasi terkait juga kupon yang diberikan per periodenya itu berapa gitu ya. Oh ini kalau ini per tahun ya, kupon per tahunnya berapa gitu. Sama maturity date-nya, jatuh temponya ada yang 2027, 2042, 2028 tergantung dengan seri FR-nya. Kemudian di luar FR juga ada obligasi-obligasi negara Republik Indonesia yang mungkin sebelumnya sempat bertransaksi di web SBN gitu ya pada saat pertama launching, dan itu juga diperjualbelikan tidak hanya di pasar perdananya, juga diperjualbelikan di pasar sekundernya. Bedanya apa? Kalau di pasar perdana kita pesan 1 juta gitu ya, dapat harga 100% gitu. Jadi harganya masih harga 100%. Kalau di pasar sekunder biasanya harganya udah mengikuti harga pasar. Ada yang di atas 100%, ada yang di bawah 100%, ada yang premium, ada yang diskon gitu ya. Nanti untuk harganya bisa dicek langsung di aplikasi Bright. Contoh seperti ini harga 99, berarti ini udah masuk harga diskon ya. Nanti kalau misalkan ditemukan harga di atas 100% gitu ya, misalkan 100,63, nah itu udah masuk harga diskon. Berapa contoh ada Ori 19, Ori 20, 21, 22, kemudian ada juga PBS ya, SBSN seri PBS sekian, ini yang sifatnya syariah ya ini, kemudian juga ada sukuk retail, kemudian juga ada beberapa mana ya sukuk retail. Nah, ini sukuk retail. Nah, sukuk retail yang seri 14, 15, 16, 17 gitu ya. Ada yang harganya premium, ada yang harganya diskon gitu. Nah, dan ini kupon ya, kupon yang kita terima setiap tahunnya gitu. Kalau misalkan produk kayak Ori, SBN itu mungkin kuponnya tiap bulan gitu ya, periode kuponnya tiap bulan. Untuk yang produk-produk FR ini tergantung, ada yang periode triwulan, ada yang semesteran gitu ya. Banyaknya sih 3 bulan sekali ya untuk FR kalau nggak salah ya. Kemudian cara pembeliannya bagaimana? Setelah kita kenal ini produk apa yang mau kita beli, di sini ada keranjang merah. Tinggal Bapak klik aja keranjangnya. Coba mungkin biar lebih familiar kita pakai yang SR. Nah, klik keranjang merahnya, kemudian nanti akan muncul informasi produknya. SR14 itu apa sih sebenarnya? Sukuk negara retail seri eh, ke-14 misalkan ya. Untuk pembeliannya biasanya dimulai dengan minimum 1 juta. Jadi nanti kita tinggal input amount-nya di sini 1 juta gitu, 1 miliar, 1 juta. Kemudian juga untuk harganya biasanya di sini udah tercantum otomatis. Ini jam berapa? Jam 4 ya. Mungkin nih agak
nggak muncul harganya. Tapi biasanya kalau lagi apa namanya jam transaksi obligasi gitu ya, ini akan muncul. Mulai jam, kalau obligasi itu mulai jam 10 ya sampai jam 12, kemudian buka lagi di jam 2 sampai dengan jam 4 gitu ya. Kemudian nanti kalau kita input di sini amount-nya misalkan mau 1 juta atau mau 10 juta gitu ya. Nah, di sini nanti akan keproses gitu. Berapa sih dana yang harus dipersiapkan atau dibutuhkan untuk membeli SR14 di pasar sekunder sebanyak 10 juta. Kemudian baru kita klik eh, beli. Nah, ini harusnya kita nggak input manual ya. Coba kita input manual. Nanti kita akan lihat nih berapa dana yang harus dipersiapkan. Misalkan 9.820.000. Kemudian kita submit seperti itu ya. Dengan detail kupon, kemudian dengan detail harga gitu ya. Kemudian tinggal disubmit aja. Pastikan bahwa dana di RDN-nya tersedia ya sebelum melakukan submit. Nah, itu dia untuk pembelian kupon atau bisa langsung pembelian obligasi atau bisa langsung masuk ke bagian bond order ya. Sama aja di sini nggak muncul. Nah, biasanya harganya sudah muncul gini ya. Misalkan mau beli 10 juta nanti di bagian buy. Nah, dana yang harus dipersiapkan ada 10.077.000. Nanti tinggal di submit. Nah, kemudian nanti dana di ADN kita akan kepotong gitu ya. Kemudian nanti di portofolio Bapak Ibu di bagian portofolionya besoknya akan masuk nih jumlah apa namanya eh, yang misalkan tadi misalkan mau beli SR14. Nah, di sini nanti akan masuk produknya seperti itu. Untuk pembelian untuk obligasi yang di pasar sekunder. Kalau misalkan mau membeli obligasi yang di pasar perdana gitu ya, kalau misalkan yang diterbitkan oleh corporate atau perusahaan tinggal masuk ke bagian EIPO obligasi. Sering dicek EIPO obligasi yang lagi ongoing gitu ya, akan ada daftarnya di sini. Cukup menarik karena memang 5 juta udah bisa kita lakukan pembelian ya biar nggak ketinggalan. Kalau misalkan sekarang nih yang book building kayaknya udah lewat deh 5 sampai 17 Januari baru minggu kemarin ya, 17 Januari hari Rabu kemarin udah terlewat jadwalnya, jadi kita nggak bisa ikut lagi. Paling nanti kalau misalkan ada penawaran obligasi yang baru lagi atau nanti belinya di pasar sekunder gitu ya, yang lewat menu apa namanya tadi, menu bond list gitu ya. Kalau yang ini yang sudah lewat nih, kita nggak bisa ikut serta lagi. Yang terdekat mungkin nanti akan ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah government ya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, itu nanti Bapak Ibu bisa bertransaksinya menggunakan web SBN BRI. Nah, seperti ini. Kan udah punya akun Braix, kemudian udah punya akun di BRI dan Reksa, udah punya user ID dan password gitu ya. Tinggal klik aja sbnbraix.co.id, nanti masukin user ID Braix-nya, masukin passwordnya, kemudian login ya. Nah, ini bisa nanti ikut serta terhadap apa namanya obligasi-obligasi yang diterbitkan pemerintah SBN, baik itu yang sukuk tabungan, sukuk retail, kemudian saving bond retail, SBR, kemudian juga ada ORI. Nah, itu biasanya nanti akan diupdate di aplikasi ini atau biasanya juga muncul di halaman awal Braix, biasanya itu juga akan muncul iklannya ya atau informasinya. Nah, itu dia mungkin cara pembelian untuk eh, pembelian obligasi Kang Broto melalui aplikasi Braix. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan. Lengkap ya. Tadi dari Pak Adityo, silakan jika ada tanggapan ataupun
pertanyaan lanjutan kita persilahkan ya. Oh, ini baik, terima kasih. Sama-sama, Pak Adityo. Baik teman-teman, ini kita lanjut mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Irfan Cahyadi nih teman-teman. Nah, ini terkait dengan rekomendasi bekal buat besok ya. Nah, ini gimana eh, caranya nih Mbak Intan? Oh, khususnya teknisnya ya. Mungkin ini ada yang baru nih teman-teman, cara untuk strategi ya terkait dengan trading. Ini trading ya, saya tegaskan trading. Jadi untuk trading bakal buat besok ya. Jadi beli sore dan jual besok pagi. Ini Mbak Intan bisa jelaskan. Baik, wah, cukup ini ya. Pertanyaan dari siapa tadi Kang Bapak? Pak Irfan Cahyadi ya. Pak Irfan kayaknya udah mulai ini ya, udah Ya. mulai belajar banyak nih terkait apa aja yang ada di BRI dan Reksa Sekuritas. Salah satunya bekal buat besok ya. Ini sering kita dapat informasinya baik di aplikasi Bright-nya langsung, biasanya pop up, biasanya kisaran jam pre-closing ya, pre-closing bursa itu di jam 15.50 atau sebelumnya ya, beberapa menit sebelumnya. Itu biasanya muncul pop-up di aplikasi Braze, bekal buat besok, beberapa rekomendasi saham seperti itu ya. Kemudian juga kalau misalkan Bapak Ibu terhubung dengan WA Grup Nasabah, itu juga biasanya ada di sana informasi bekal buat besok, atau biasanya juga di media sosial BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, bekal buat besok sendiri, kalau misalkan kita lihat dari jenis strateginya, strategi investasi atau strategi tradingnya adalah ini strategi investasi yang mungkin sifatnya apa namanya jangka pendek ya. Kemudian juga ini buat harian gitu ya. Jadi menu beli sore untuk jual besok pagi. Kalau misalkan kita lihat di ya dia makin kecil. Nah, menu beli sore untuk jual besok pagi gitu ya. Kemudian di sini instruksinya beli saat market lagi pre-closing di jam 15.50 sampai 16.00 itu biasanya market kita freeze. Freeze dalam artian tidak ada pergerakan ini ya, apa namanya running order. Running ordernya nggak bergerak, freeze dulu untuk menuju market closing. Kemudian nanti di jam 4 biasanya harga closing itu akan terbentuk ya. Setelah 10 menit freeze, market akan tutup gitu ya di jam 4 untuk menentukan harga penutupan setiap sahamnya itu di harga berapa itu di jam 4. Jam 4 menuju jam 4.01 itu market akan freeze sebentar. Biasanya di situ nanti kita bisa apa namanya input order ya. Setelah mengetahui harga penutupannya, biasanya kita nanti bisa prepare untuk input order. Setelah 16.01 sampai 16.15 nanti post closing harga penutupan sudah terbentuk, nanti kita hanya bisa bertransaksi di satu harga aja di harga penutupan itu gitu ya. Jadi untuk bekal buat besok ini sebenarnya sarannya adalah kita cek atau beli misalkan di jam 15.50 kita udah terima informasinya gitu ya, informasi saham apa aja kita bisa cek satu persatu sahamnya. Contoh hari ini 22 Januari 2024 ya. Jadi ini 22 Januari 2024 itu adalah saham bekal buat besok yang kita beli hari ini gitu ya di 22 Januari kemudian rules-nya adalah silakan beli di harga over ya. Nomor satunya silakan beli di harga over, kemudian lakukan diversifikasi dengan membeli minimal 3 saham gitu ya. Biasanya saham BBB ini harga rentan harganya nggak akan terlalu tinggi. Jadi misalkan kalau misalkan kita ingin belajar atau ingin coba-coba itu nggak membutuhkan modal yang cukup banyak. Bahkan di 3 saham pun kalau misalkan modal kita terbatas di cuma 100.000, 200.000, 300.000 itu masih bisa kita untuk pilih 3 saham dari 5 saham yang disediakan gitu ya. Kemudian kita setting target
profit dan cut loss antara 1 sampai dengan 3% menggunakan advance order yang ada di aplikasi Bright. Nah, ini dilakukan setelah market close. Kemudian rekomendasi BBB ini berlaku 1 hari perdagangan bursa. Jadi pastikan ketika kita setting advance order tersebut itu valid until-nya misalkan sampai dengan besok saja gitu ya. Jadi setelah besok itu udah selesai. Nanti akan muncul BBB selanjutnya di tanggal 23 Januari. Jadi pastikan di situ posisinya clear ya. Kalau misalkan beli hari ini di market pre-closing atau post-closing, besok itu harus dijual berapapun misalkan target profitnya atau berapapun cut loss-nya seperti itu, karena udah kita set duluan. Caranya, contoh misalkan ini kita terima informasi ada 5 saham, 1, 2, 3, 4, 5, MSKY, SURI, RGAS, HRTA, sama ITMA. Ini udah di screening oleh analis teknikal kita, biasanya yang memiliki yang hari ini transaksinya mungkin dilihat cukup pergerakannya cukup ini ya volatile, kemudian volumenya juga cukup bagus gitu ya. Kemudian juga diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikan di hari selanjutnya seperti itu ya. Jadi ini udah masuk screening. Tinggal dimasukkan di aplikasi Braze-nya. Nanti kita bisa ngecek satu persatu, misalkan tadi, nah MSKY di sini harganya 165. Hari ini udah naik 14% ya. Nah, seperti tadi ya, mungkin saham-saham kriteria BBB ini saham-saham yang lagi ini ya, lagi mengalami kenaikan atau mengalami volume yang bagus gitu ya, atau range harga yang cukup lebar sehingga bisa kita manfaatkan momentumnya untuk jangka pendek. MSKY 165, kebetulan ini karena udah posisi 415 atau 412 adalah posisi post closing gitu ya. Post closing kita hanya bisa bertransaksi di satu harga, mau nggak mau kita ikut antri di sini 165 ya posisinya, karena di permintaan ya kita juga ikut minta di sini mau beli sahamnya. Kecuali kalau posisinya di over, ini kita beli langsung dia akan match gitu ya. Tapi kalau posisinya di sini ya ikut antri gitu sampai dengan jam 4.15. Tapi kalau misalkan di inputnya di pre-closing jam 15.50 sampai sebelum dengan jam 4, itu Bapak Ibu bisa langsung lihat harga overnya, misalkan di 166, itu tinggal kemudian kan 166, 6 gitu, kemudian klik one-satu. Nah, ini kalau misalkan belum post closing ya, ini bisa kita lakukan, kita buy langsung pakai harga overnya di bagian kanan. Kalau misalkan lagi post closing gini, kita cuma bisa bertransaksi di 165. Tadi rules-nya itu yang pertama itu tadi beli di harga over ya. Jadi biar langsung dapat, kita beli harga over. Mau kita naikin 1 tik atau 2 tik gitu ya, 166 atau 167, kita input aja di bagian over berapapun harga penutupannya, nanti kita akan match-nya di harga mengikuti harga penutupan, bukan harga yang kita input gitu ya. Ajaibnya kalau misalkan kita bertransaksi di post close pre-closing seperti itu. Misalkan kita nginput di harga 170 ya, pengen banget dapat gitu ya, 170. Ternyata saham ini closingnya di harga 165 gitu. Apakah kita akan dapat di harga 170? Pembelian kita akan terjadi dan di 170 apa di 165? Jawabannya pembelian kita akan dan di harga 165 mengikuti harga closingnya. Jadi kita dapat lebih rendah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nginputnya 162, ternyata dia closingnya 165, nah itu berarti transaksi kita nggak akan dan. Setelah itu baru kita pakai advance order di sini. Auto order ya, auto order atau multi event. Kalau besoknya misalkan mau jual gitu ya, kita set langsung aja misalkan prediksi 1% dari 165 gitu ya.
Misalkan cuman cuan mau di 168 kita jualan, itu tinggal di set aja di 168. Misalkan belinya satu lot, kemudian kalau misalkan harganya menyentuh lebih besar dari 168 gitu ya, kita akan jual di 168, kita set sampai dengan besok gitu. Kemudian kita klik sell, klik sell. Nah, itu baru taking profitnya. Kalau misalkan mau pasang yang apa namanya stop lossnya yang bagian bawahnya gitu ya. Kalau misalkan dia turun ke 162 gitu ya. 162 dia turun lebih lebih kecil dari 162, misalkan kita batasi risikonya nggak terlalu besar gitu ya. Kita akan jual sahamnya gitu di 162 atau mau jual langsung di 161 atau 160 biar langsung laku. Itu juga bisa ya. Atau kalau mau langsung laku, kita nggak perlu input harga, pilih yang market gini. Nah, itu kita set sampai dengan besok gitu ya, sampai tanggal 23, kemudian kita klik sell. Kalau pakai yang tipe auto, kita pasang atas bawah gitu. Jadi, take yang profitnya kita pasang, kemudian kita juga pasang target profitnya kita pasang, kemudian cut loss-nya juga kita pasang ya. Jadi advance order-nya ada 2 untuk satu saham. Kalau misalkan mau pakai yang advance order yang multi event, berarti ini kita bisa pasang sekaligus atas dan bawah gitu ya. Misalkan ini harganya mau jual di 168, kuantitinya 1. Kalau misalkan harganya lebih besar dari 168, kita jual. Kemudian kalau misalkan harganya lebih kecil dari 162, misalkan, kita juga jual gitu. Nah, itu bisa dilakukan ya di sini. Nah, gini ya. Jadi kita pasang 2. Kalau misalkan harga terakhirnya besok itu nyentuh di bawah 162, dia akan kejual gitu ya. Kalau misalkan nanti harganya naik ke 168, dia juga akan pasang jual gitu ya. Nah, gini, pilih yang order type-nya market. Jadi, ini memastikan bahwa nanti orderan kita akan tereksekusi dengan harga market pada saat itu ya. Jadi, kita nggak perlu nginput harga di sini ya. Kalau misalkan nginput harga di sini, nanti akan membingungkan ketika misalkan harganya nyentuh 168, kita jual di 165. Ketika harganya nyentuh di 162, nanti dia akan kejual di 165 ordernya seperti itu ya. Jadi pasti bisa untuk memudahkan bisa pilih yang order type-nya yang market. Kemudian kita klik sell. Nah, biasanya ini kita udah namanya udah pasang atas bawah gitu ya. Jadi untuk besok itu akan aman berapapun harganya naik, berapapun harganya turun. Tergantung dengan perkiraan kita ya, kita mau berapa tiknya atau berapa persennya. Tapi tadi rules-nya adalah setting target profit dan cut loss antara 1 sampai dengan 3%. Jadi mungkin upside-nya 3% maksimal, downside-nya juga maksimal 3%. Atau kalau misalkan mau cepat, upside-nya 1%, downside-nya juga 1% gitu ya. Kurang lebih untuk cara-cara yang digunakan ketika kita bertransaksi saham BBB. Saya kembalikan ke Kang Toto. Ya, baik. Terima kasih Mbak Intan. Lengkap sekali ya jawabannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Irfan Cahyadi. Maka Pak Irfan Cahyadi silahkan jika ada komen. Oke, di sini terima kasih. Sangat jelas ya. Kaitan dengan pertanyaan atau di chat ya Pak Adityo, ini terkait dengan aplikasi ini nggak muncul ya. Nah ini kalau saya lihat gambarnya Pak ini ya Pak Adityo ini bisa dihapus ya atau di close untuk space ya. Jadi ini udah melebihi kapasitas ya, maksimumnya kan 10 sini ya untuk tabnya. Nanti tinggal di close aja, nanti akan otomatis muncul Bapak.
gitu. Jadi jangan terlalu banyak tab yang dibuka ya gitu ya. Ini karena pasti ngaruh Pak. Maksimum 10 ya. Iya. Betul Bapak. Maksimum 10 Pak. Udah Oke, berhasil saya belum coba. Pak? Oh belum Ya, ya. oke, saya cobanya nanti. Siap Pak. Iya, Nah, tinggal di close aja nih yang equity ya, order ya. di X dulu. Nanti dicoba lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa ini kita sudah hampir 1,5 jam. Saya update kembali, ternyata IHSG closingnya sangat luar biasa ya. Dia menguat hijau ya 0,28 teman-teman. Dan Mm-mm. transaksi 11,59 T. Kalau kita lihat mover ternyata yang di up ya. Ini masih kisaran grup PP. Prajo Pangestu ya, ada TPIA di sini teman-teman. Terus juga ada brand ya. Dan di sini ada TBIG, SSIA nih. Harta dan juga ada Arto nih. Bris juga lumayan manggung Bapak Ibu. Kalau yang punya Bris boleh di sold saja. Ya, itu mungkin ya update market kita untuk hari ini. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah join. Eh, Nanti kita bergabung kembali di EduPes di hari Rabu ya. Hari Rabu ini kaitan dengan analisa teknikal ya. Yang kemarin baru introduction. Nah, mungkin saat ini kita nanti masuk ke support dan resisten. Ya, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Nanti kita akan terus temani teman-teman terkait EduPes maupun update marketnya ya. Sebelum saya tutup, teman-teman mungkin dari Mbak Intan ada statement closing. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang udah terus mengikuti kegiatan EduFest. Kalau misalkan mau lebih intens lagi nih, apa namanya, untuk mau private ataupun mau bertemu secara langsung gitu ya, EduFest-nya bisa dilakukan secara offline juga di kantor kita. Kalau misalkan tidak terbatas jarak dan waktu gitu ya, bisa main ke BRI Dana Reksa Sekuritas untuk mengikuti kelas edukasi offline. Seperti itu kan, Toto? Oke, notes ya teman-teman silakan yang mau ada request untuk offline kita terbuka karena pandemi kayaknya udah berakhir ya dan saat ini juga sudah aman. Baik, itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. eh, Selamat sore, happy trading dan happy investing serta cuan. Salam cuan teman-teman. Thank you Pak Intan. Terima kasih. Izin end itu Pak Ibu.